Oke, jadi selamat pagi teman-teman ya. Welcome back to Silent Trader Academy Channel. Jadi sebelumnya mungkin saya mohon maaf dulu ya karena mungkin agak kualitas videonya kurang bagus dan juga belum diedit ya. Karena semalam laptop saya pun agak trouble, jadi saya baru recordingnya pagi-pagi ya. Tapi yang jelas teman-teman tetap bisa dengar suara saya ya, jadi chartnya pun juga kelihatan, mungkin agak kurang jernih saja. Ya tetapi teman-teman bisa dengar suara saya saja ya, jadi kayak denger aja juga nggak masalah. Oke, mungkin ada beberapa catatan ya teman-teman. Jadi apa namanya? Kita buat beberapa skenario dulu untuk market ya seperti biasa. Oke, skenario pertama yang paling mungkin ialah open gap ya, open gap up, open naik ya. Nah, setelah naik ya bisa saja naiknya sampai closing. Oke, kalau memang naiknya sampai closing maka akan potensial lagi lanjut lagi besoknya. Nah, naiknya sampai ke berapa ya? Harusnya dia akan uji resist di sekitar 4975 dulu ya, 4975 sampai 5 ribuan ya. Itu resist pertama ya, resist pertama yang harus dilalui market. Kalau ada closingnya bisa tembus 5.000 lagi di atas 5.000, maka akan jadi hal yang bagus untuk kedepannya. Oke, tetapi ya kalau memang dia bergeraknya cuma terbatas, maka kita harus patut waspada bahwa akan terjadinya fase koreksi lagi ya. Maka dari itu skenario kedua yang mungkin terjadi ialah ketika open gap up ya, saya sih prediksi harus open akan gap ya, setidaknya harga akan naik, tapi nggak lama kemudian bisa saja di sesi satu ataupun nanti di apa namanya, di sesi 2 ya, market perlahan mulai terkoreksi atau setidaknya penurunannya mulai menurun, tertahan seperti itu. Nah, itu skenario kedua ya. Jadi kalau skenario kedua adalah ini juga mungkin terjadi ya, karena memang biasanya market seperti ini paginya naik, siangnya merah. Nah, skenario ketiga adalah skenario yang paling buruk ya. Skenario yang paling buruk ialah market open langsung merah ya. Bisa saya terjadi, jadi kita tetap harus ada backup plan ya. Kalau memang skenario ini terjadi open langsung merah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, teman-teman tentuin dulu ya, saham yang teman-teman punya ini saham-saham blue chip LQ45 atau bukan ya. Kalau bukan kita better kurangin porsi ya. Kurangin porsi untuk apa? Untuk averaging saham-saham blue chip yang kita punya di harga bawah. Oke, jadi saya selalu bilang selalu sediain uang cash seperti itu untuk jaga-jaga skenario terburuk yang terjadi. Jadi kalau memang amit-amit pun market merah lagi, ya kita sudah siap untuk averaging. Oke, untuk batas-batas averagingnya akan saya jabarkan di VVIP seperti itu. Ya, jadi yang jelas kita tetap ada backup plan. Tapi saya rasa skenario 1 dan skenario 2 yang paling mungkin terjadi ya. Dengan catatan, per video kali ini saya belum lihat bursa Asia ya. Bursa regional kan belum open, coba saya cek dulu. Oke, sudah buka ya yang Tokyo ya. Yang Tokyo sudah buka dan opennya merah. Nah, ini harus kita perlu waspadai ya. Jadi nanti kita lihat Hang Seng ya, Shanghai Stratum Index STI yang punya Singapura. Ya kita lihat aja di RTI akan seperti apa. Bahkan Dow Jones Future-nya pun langsung minus lagi 1%. Nah, ini menjadi warning juga buat kita karena kalau merahnya pekat mungkin akan menjadi sentimen negatif untuk IHSG ya, meskipun hari ini ialah hari pertama mall dibuka dan sebagainya ya. Nah, ini yang membuat skenario 3 mungkin terjadi. Jadi nanti teman-teman ketika nonton video ini sambil dicek apakah bursa Asianya menguat atau tidak. Seperti itu. Ya, kita harap bahwa semua naik ya. Rekom saya pun juga tepat ya, tapi kalau memang seandainya market berkata tidak,
Ya mau seperti apa ya, maka dari itu kita better siapin cash untuk melakukan averaging. Ya kalau yang merasa cashnya kurang, ya kayak yang merasa free cashnya kurang, yuk jaga-jaga kurangin porsi dulu ya, terutama saya yakin banyak teman-teman isinya di dalam satu porto di atas 10 saham, ya itu better dikurangi jadi setidaknya 5 sampai 7 aja. Ya tapi itu balik lagi kepada teman-teman, itu cuma sekedar advice dari saya. Oke, semoga nanti pada saat sampai jam bursa buka, Dow Jones Futures maupun bursa-bursa Asia up ya, karena kalau merah seperti ini akan berbahaya seperti itu ya. Bahkan hari Jumat kemarin sebenarnya asing pun net sell 1 triliun, dan itu sebenarnya jadi warning ya, meskipun naik tapi asing malah berjualan ya, itu tandanya ada markup distribution yang terjadi di IHSG ya. Kalau sudah markup distribution terjadi, apa yang terjadi? Nggak lama harga saham ya, atau dalam kasus ini indeks akan kembali diturunkan. Itu dalam teori bandarmologi dan foreign flow. Oke, tapi dari teknikal harusnya bagus ya. Mungkin saja ISG akan tampil beda karena memang ada Indonesia ada sentimennya sendiri ya. Hari ini mau dibuka dan kita berharap semua market setidaknya naik dulu ya, agar kita bisa taking profit, dan ya abis itu lanjut turun ya terserah, karena kita sudah siapin uang cash untuk beli lagi di bawah ya, kita harap seperti itu. Oke, sudah ada beberapa yang minta ditanya ya, ada yang nitip dari semalam. Jadi sebenarnya saya semalam itu sudah recording teman-teman, dan ya karena error ya, jadi tidak terrecord seperti itu ya, jadi saya harus ngulangi record lagi ya. Oke, untuk info nih jadi banyak, apakah masih bisa untuk diinvest dan sebagainya ya. Untuk info, kan sebenarnya kalau dilihat dia sebenarnya masih uptrend ya, sebenarnya masih uptrend karena dia masih membentuk higher low, lower high seperti itu ya. Meskipun ini sudah break trendline, tapi setidaknya dia masih tertahan di MA34 ya. Oke, dia masih tertahan di moving average 34, dan saya rasa kalau market hari ini naik, harusnya dia masih akan terus melanjutkan kenaikannya. Jadi jangan panik ya. Panik ketika dia breakout 2550-an ya. Kalau dia breakdown 2270-an lah ya, 2570, kita sudah harus berhati-hati, boleh kurangin porsi dulu, baru kita antri lagi di bawah di kisaran 2200 ya, atau di 2300 sampai 2200. Oke, itu strateginya. Ya, jadi selagi masih di atas angka ini 2568, maka masih akan sangat potensial naik seperti itu. Oke. Itu untuk info. Jadi saya percepat saja karena kan saya juga mau upload di YouTube ya. Jadi kita percepat saja. Nah, berikutnya ada yang tanya UNTR ya. Ada yang tanya UNTR. Oke, ini sebenarnya masih sideways teman-teman ya. Meskipun sudah tertahan di support seperti itu, ya kita harap semua candle sebenarnya seperti ini ya, gara-gara hari Jumat rebound ya, semua saham membentuk candle yang cukup bagus sebenarnya, doji panjang seperti itu atau hammer, sehingga sebenarnya dalam segi teknikal harusnya naik. Tetapi ingat, market lebih tinggi kastanya. Kalau market bilang A ya A, kalau market bilang B yang B. Jadi kita harus tetap waspada. Nah, untuk info UNTR bagi yang punya, sebenarnya bisa antri di 15 ribuan kalau mau ya, antri di 15 ribuan. Kalau memang masih turun ya, atas tidaknya dia ada target di sini di 17 ribuan ya. Tapi kalau memang turun, target kita di sini untuk averaging ya, kita harapkan setelah turun di sini dia akan terpantul lagi ke 18 ribuan. Oke, itu harapannya seperti itu. Nah, nextnya ada yang bertanya tentang LPPF, RALS ya, RALS, sorry. Nah, untuk RALS ya teman-teman, untuk RALS sebenarnya ramaiannya masih sideways, lagi sideways ya.
Jadi memang rentang pergerakan harganya itu di sini-sini saja ya, dalam arti ya memang masih sideways. Jadi kalau saham-saham sideways ini agak sulit sebenarnya, karena emang ya habis naik dia turun, habis turun dia naik, seperti itu. Nah, tapi buat teman-teman yang mau trading ya, saya pun juga merekomendasikan saham-saham retail hari ini, karena kalau memang marketnya bagus ya, saham-saham ya ada beberapa sektor. Oke, jadi nanti saya akan bahas di belakang sektor-sektor yang paling potensial, dan salah satunya adalah sektor retail. Oke, sektor retail, RALS dan LPPF, saya merekomendasikan dua itu saja yang potensial untuk kita tradingkan. Target kata ada di sekitar 650-an ya. Jadi buat teman-teman bisa kita buy di sekitar 650-an ya. Kalau dia seandainya drop, saya sebenarnya tidak nyaranin average untuk saham retail, karena untuk investasi pun saham retail sebenarnya agak kurang oke ya untuk jangka panjang. Ya, tapi saya rasa kalau buat jangka pendek masih oke ya. Kita bisa antri di area sini. Kita bisa averaging lagi di area 530-an untuk averaging kalau mau. Ya, tapi saya tidak nyaranin seperti itu. Itu balik lagi ke preferensi Bapak dan Ibu. Terus berikutnya ada LPPF ya, ada LPPF. LPPF juga masih sama ya. Ini tidak sideways ya. Ini bukan sideways sebenarnya. Ya, dia sempat breakout trendline, tapi closingnya di atas trendline, jadi harusnya masih aman. Kita lihat open kali ini ya, kita lihat hari ini apakah LPPF akan bergerak seperti apa, tapi harusnya akan up ya, karena sentimen dari new normal seperti itu ialah mau dibuka otomatis ya pusat perbelanjaan ya, sektor retail harusnya akan terdampak, meskipun terdampaknya tidak langsung, dalam arti pendapatan mereka nggak akan langsung tinggi, tapi jelas ini akan jadi sentimen awal ya. Biasanya sentimen awal jelas harga sahamnya akan berfluktuasi naik. Oke, itu biasanya ya. Oke, kita lanjut lagi. Targetnya berapa sih? Nah, kalau seandainya turun dulu, kita bisa antri di 1200-an. Ya, tapi saya rasa harusnya nggak dikasih. Oke, buat teman-teman yang mau hold LPPF ya boleh saja. Tapi kalau untuk jangka panjang saya sih tidak suka. Ya, tapi ini ada gap. Jelas ada gap besar, 3000-an. Ya, support kuat juga 3000. Resisten kuat di sini. Harusnya dia akan coba nyentuh ya. Entah kapan ya, jelas mungkin akan nyentuh secara teknikal. Ya, gapnya pun juga besar seperti itu. Oke, targetnya ada di 1800-an ya. Kalau memang dia masih turun, kita bisa antri beli di sekitar 1200-an. Itu buat teman-teman yang mau ya. Itu untuk LPPF. Nah, berikutnya ada Breeze yang nanya ya. Breeze itu oke ya, jadi Breeze itu ngikutin BRI. Jadi kalau memang BRI hari ini up, ya maka dia akan potensialnya ikut up juga. Ya, karena memang biasanya relate, saya perhatikan pergerakannya. Nah, targetnya berapa? Target dekatnya ada di sekitar 320-an. Ya, 320 sampai 336. Ini adalah area dari pergerakan ya, atau target harga dari Breeze kalau memang hari ini naik ya. Dia dari kemarin agak sulit nembus ini ya, jadi kalau kita perhatikan sudah mulai tertahan pergerakannya ya. Maka dari itu kalau dia nggak sampai di 336, dia nggak bisa membentuk high baru untuk Breeze, maka itu akan menjadi concern yang cukup bahaya, karena bisa saja dia akan potensial lanjut koreksi. Nah, tapi kita harap market hari ini bagus sehingga Breeze bisa setidaknya closing di atas 330, itu udah oke. Ya, bahkan bisa closing di atas 336 untuk secara teknikal oke, seperti itu. Nah, berikutnya ada BWPT teman-teman. Jadi banyak yang nyangkut di BWPT karena tidak mau taking profit. Jadi saya sendiri pun sudah taking profit di 102 ya, sudah
ya ketika dia turun dan saya lega seperti itu. Tapi banyak teman-teman yang ternyata belum taking profit. Nah, maka dari itu saya ada saran ya buat teman-teman. Ya sebenarnya dia sudah pertama di 87, dia sudah breakdown 87, oke. Terus sekarang the next resist ada di sekitar 81. 80 lah, 80 sampai 81 merupakan area support berikut dari BPT. Jadi selagi dia nggak di bawah 80 harusnya dia masih aman. Ya, jadi buat teman-teman yang mau averaging bisa averaging di sekitar area 80-an. Ya. Kalau dia jebol lagi, kita out dulu, kita baru antri beli lagi di sekitar 72 sampai 73. Oke. Ya, kita jual dulu setengahnya duitnya kita averaging. Itu kalau mau. Tapi kalau saya sendiri untuk jangka panjang CPO saya masih belum sarankan untuk investasi. Ya, dari sentimen pun ya masih kurang oke. Dari dulu CPO masih kurang oke. Meskipun ada beberapa concern pemerintah seperti B30 ya yang mau dijalankan, tapi karena kondisi COVID seperti ini saya rasa sentimen untuk CPO-nya masih kurang oke. Ya, jadi kita hanya untuk trading jangka pendek seperti itu. Nah, nextnya itu Ali. Si Ali beda dengan BPT, Ali itu sudah jelas terlihat uptrendnya. Ya, jadi untuk Ali sudah jelas terlihat uptrendnya. Ya, kalau secara trendline dia harusnya turunnya ke sini. Jadi kita bisa antri beli di sekitar 7 ribuan. Oke. Ya, tapi dia tertahan. Jadi kita expect bahwa dia cuma tertahan sampai tengah seperti itu dan lanjut naik. Kalau memang benar maka dia akan lanjut naik ke 9 ribuan. Oke, kalau dia lanjut turun dia akan ke 7.200-an. Jadi kita di sini bisa averaging, di sini kita bisa taking profit. Ya, sesimpel itu. Ya, jadi analisis teknikal tidak perlu pusing, asal trade plan-nya jelas ya sudah. Asal trade plan jelas, asal free cash kita, money management kita diatur, ya santai saja mau kondisi seperti apapun kita sudah siap. Ya, mau skenario A, B, C, D sampai Z pun terjadi kita sudah siap karena kita sudah buat trade plan-nya dengan baik seperti itu. Oke, Ali terus beri sudah tadi ya. Oke, saya mau informasi dulu ya teman-teman. Mohon maaf dulu kalau memang ada yang tidak terreview seperti itu sama karena memang saya agak buru-buru hari ini ya. Buat upload juga di YouTube kan butuh waktu, jadi saya skip dulu ya. Kalau memang ada yang skip saya mohon maaf, nanti bisa ditanyakan lagi di morning briefing yang besok. Oke. Nah, untuk PTBA ya teman-teman ya, karena dia mau bagi dividen, jadi mungkin teman-teman harus nonton dulu video sebelumnya ya, special case PTB bagi dividen, chance atau trap ya. Itu nonton bagus banget, skenario sudah saya buatkan sedetail mungkin, jadi teman-teman nonton dulu ya. Tapi secara teknikal jelas ini potential naik. Oke. Gap down terus full seperti ini potential naik biasanya. Perihal dia closing turun atau tidak ya nggak masalah, tidak dia closing naik. Tapi kalau dilihat dari dia akan mau bagi dividen, harusnya setidaknya sampai come date dia akan naik karena dividennya itu sangat besar. Ya, dividen yieldnya 13%, itu wow ya. Cuma-cuma 13% bisa kita dapat. Oke, tapi yang harus kita perhatikan adalah resiko setelah ex date-nya. Ya bisa saja dia akan terus drop and drop. Oke, jadi itu concern kita. Tapi harusnya hari ini naik ya. Nah, maka dari itu teman-teman, beberapa sektor ya kalau dengan skenario 1 atau skenario 2 ya, itu yang pertama jelas properti ya. Kita kaitkan sektor-sektor yang berhubungan dengan sentimennya mau dibuka, jelas properti. Pakuan dari teknikal pun yes, masih oke lah ya. Oke, Sumarecon juga oke. BSDE malah gap down ya. Ini gap down, saya lebih suka saham-saham yang gap down candle-nya. BSDE oke. CTRA oke, dan properti lain yang tidak terkait Demas, BES,
Oke, masih oke ya. Jadi properti adalah concern kita. Yang kedua adalah perbankan ya, BBNI close full, BBRI hampir full, BBCA ya, BBCA udah naik terlalu banyak juga ya, jadi kita abaikan untuk BBCA. Bank Mandiri juga full ya, jadi oke ya, jadi apa namanya, sangat oke seperti itu untuk di trading card ya. Properti, perbankan, dan yang tadi saya bilang retail ya, jadi semoga tiga sektor ini yang menjadi apa namanya, penopang ISG. Kita harap ISG naik, setidaknya naik dulu agar kita bisa taking profit dan bisa beli lagi di area bawah. Oke, untuk trade plan jelasnya ada di VVIP. Jadi buat yang belum join VVIP, jangan lupa join VVIP sekarang juga. Dan yang belum nonton teaser dari STAC 2 boleh nonton di YouTube. Dan yang mau tanya-tanya terkait harga dan teknis pembelajaran bisa tanya langsung ke saya. Oke, see you in the next video teman-teman. Thank you banget dan sorry banget untuk videonya kalau kurang jernih dan kurang edit, serta juga saya masih pilek dan sebagainya ya. Yang penting teman-teman dapat informasinya tetap full. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika ada upload video baru teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Salam Trader Academy, be silent, be cuan.